Halo, Assalamualaikum. Kita jawab pertanyaan lagi ya. Ini dari Mama Azam. Assalamualaikum dok, tadi malam anak saya kupingnya kemasukan kerupuk, saya korek dan keluar darah. Itu bahaya nggak dok? Wah, baik ya. Saya coba jawab sesuai dengan keilmuan saya ya, Mama Azam. Sebelum kita lanjut pembahasannya, ini ada satu produk yang sering dipakai oleh anak saya, yaitu Cesa Biru. Pemakaiannya di dada, di punggung, dan di belakang telinga. Ini untuk batuk, pilek, dan hidung tersumbat. Selain Cesa Biru, ini yang dipakai anak saya umur 5 tahun, saya juga menggunakan Cesa lain, yaitu Cesa kuning dan merah bagi anak saya yang baru lahir kemarin, yang umurnya masih 2 bulan. Nah, ini ada Cesa biru, kuning, dan merah yang saya pakai. Yuk kita lanjut lagi pembahasannya. Nah, masuknya sesuatu ke dalam telinga, benda asing ke dalam telinga, penanganannya memang kalau terlihat dari luar kita bisa ambil ya, bisa ambil. Tapi tidak disarankan untuk mengorek telinga. Takutnya benda asing yang masuk ke dalam telinga itu semakin masuk jauh ke dalam telinga dan mengenai gendang telinga, bahkan yang ditakutkan merobek gendang telinga. Nah, pertanyaannya, apakah dengan tindakan ini kerupuk yang masuk itu keluar atau tidak? Seperti itu. Darah yang keluar itu bisa disebabkan oleh trauma atau gesekan, yaitu trauma yang terjadi di liang telinga. Nah, perdarahan pada telinga penanganannya di awal, yaitu penanganan pertama di rumah, Bunda bisa hentikan perdarahan. Jadi yang paling urgent itu kita hentikan perdarahannya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan bisa menggunakan sapu tangan yang bersih atau kapas yang steril atau kasa yang steril. Kemudian sumber perdarahannya ditekan atau ditutup sehingga diharapkan perdarahan akan berhenti dengan spontan. Seperti itu. Jadi hentikan perdarahannya. Namun, jika perdarahan tidak berhenti dan ada keluhan lain yang muncul pada anak, sebaiknya segera bawa ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian, selama terjadi perdarahan, usahakan tidak ada satu apapun, baik itu cairan atau obat-obatan yang dimasukkan ke dalam telinga, karena akan menyebabkan terjadinya infeksi nantinya. Kalau perdarahan saja, itu sebenarnya aman. Kita hentikan perdarahan, tidak ada keluhan lain, maka insya Allah aman. Tapi kalau sudah dimasukkan sesuatu, dikorek-korek atau memasukkan pergi berenang atau mandi kemasukan air sehingga terjadi infeksi di telinga, apalagi di sana ada kulit yang terbuka, pembuluh darah terbuka, maka mudah sekali terjadi infeksi, itu nanti akan lebih berbahaya seperti itu. Jadi jangan cegah, jangan ada yang masuk ke dalam liang telinga. Jika perdarahannya kecil, biasanya akan berhenti spontan dan insya Allah anak akan baik-baik saja. Tapi kalau tidak, sebaiknya langsung diperiksakan ke dokter, khususnya dokter THT, agar dilihat dari mana sih sumber perdarahannya. Kemudian apakah benda asing yang masuk ke dalam telinga sudah keluar atau masih ada. Karena kalau masih ada, itu juga akan memicu terjadinya radang pada telinga. Kemudian apakah ada terjadi gangguan di gendang telinga? Apakah mengenai gendang telinga atau apakah gendang telinga yang terkena trauma juga sehingga munculnya perdarahan seperti itu. Kalau tidak, darahnya sedikit dan kerupuknya diyakini sudah keluar, saran saya untuk di rumah itu hentikan perdarahan. Jangan ada sesuatu yang masuk ke dalam telinga. Hati-hati dalam mandi, jangan sampai masuk air ke dalam telinga. Jangan berenang dulu. Jika sakit, bisa untuk menghilangkan rasa sakit, pengobatan sementaranya diberikan paracetamol pada anak. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Priska, salam sehat.